Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayyuhal asdiqa. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat dan memohon kemudahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman yang soleh dan solehah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Ta'ala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Masih puasa kan? Semoga Allah mudahkan puasa kita semua full hingga akhir Ramadan ya. Meski sedang berpuasa, tetap semangat dalam menuntut ilmu ya, seperti yang kita lakukan pagi ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, Masya Allah. Hadis yang luar biasa ya teman-teman. Semoga kita semua termasuk yang disebutkan dalam hadis tersebut ya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian anak yang diselenggarakan oleh MT Khadijah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita 2 pekan lalu yang bertema tentang adab-adab makan dan minum part 3 bersama Kak Yogi Triandi hafizahullah ta'ala. Kami dari Khadijah Kids biiznillah akan memandu jalannya kajian ini. Ana Mikan ditemani oleh Kak Fatan, dibantu oleh Kak Ahmad, Kak Fakih, Kak Yusuf Qaim, dan kakak-kakak Khadijah Kids Akhwat, serta para ustazah dari MT Khadijah. Sebelum kajian dimulai, Mikan ingin mengingatkan kembali untuk selalu mengamalkan adab-adab dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang didapat bermanfaat. Di antaranya, niat, luruskan niat menuntut ilmu, ikhlas karena Allah. Selanjutnya, mengenakan pakaian syar'i. Untuk peserta akhwat wajib menggunakan jilbab. Berikutnya, menggunakan nama asli dan domisili, seperti Mikan, Trip Jakarta Selatan. Lalu, mendengarkan Kak Yogi dengan baik. Tidak boleh menggunakan fitur pen dan mencoret-coret layar. Berikutnya, selama kajian berlangsung, host akan mematikan mic peserta agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Ketika sesi tanya jawab, host akan menunjuk peserta dan menyalakan mic bagi peserta yang ditunjuk.
dan akan kembali dimatikan ketika sudah selesai. Teman-teman juga bisa bertanya melalui kolom chat. Kemudian, diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema ya teman-teman. Kemudian mencatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka siapkan buku dan alat tulisnya ya. Selanjutnya, murojaah, mengulang-ulang ilmu yang telah didapat. Dan yang terakhir, mengamalkan, berusaha mengamalkan semua ilmu yang telah didapat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dalam menuntut ilmu, memahami dan mengamalkannya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, Kak Yogi Triandi Hafizahullah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita sapa Kak Yogi Triandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikan, Kak Yogi udah datang dong. Dari kemarin Kak Yogi datangnya. Emang Mikan nggak ngeliat? Emang iya Kak Yogi? Oh iya ya. Oke. Sehat Mikan, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluka ya Kak Yogi? Ana bi khairin walhamdulillah. Masya Allah Kak Yogi, teman-teman sudah pada semangat ingin Masya Allah. menyimak ilmu dan faedah dari Kak Yogi. Apalagi hari ini spesial ya Kak Yogi. Iya bang. Insya Allah hari ini akan ada mini God special edition Kak Yogi Triandi dari Lady Store. Sahih Kak Yogi? Sahih insya Allah ta'ala. Mini God ini keren loh teman-teman. Special edition Kak Yogi dengan pesan khusus dari Kak Yogi untuk kita para tulat atau penuntut ilmu. Oh iya, Mikan ingatkan kembali, selama kajian berlangsung, teman-teman jangan lupa mencatat dan tetap jaga adab-adab menuntut ilmunya ya. Teman-teman yang soleh dan solehah, yuk kita simak bersama-sama adab makan dan minum selanjutnya. Tafadhali. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ada Ananda Mikan hafizahullah ta'ala. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yogi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabarnya? Baik semua? Oke, masih aman? Aman, alhamdulillah. Baik, perutnya udah kericak-kerucuk belum? Belum, alhamdulillah. Aduh, Masya Allah, ketemu lagi nih sama adik-adik salih dan salihah yang lagi berjuang menahan lapar dan menahan haus. Lebih tepatnya lagi puasa di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Segala puji tentunya hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman-teman. Kita dikasih banyak kenikmatan, kita banyak dikasih
rezeki, sehingga Allah memudahkan langkah kita untuk terus belajar, mendengarkan nasihat-nasihat untuk diri kita, agar kita tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia insya Allah. Teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan sama Abang Mikan, bahwasanya ada orang baik, ya, ada orang baik, tepatnya lagi dari Ladi Store, yang memberikan kita hadiah agar teman-teman semangat dalam menuntut ilmu, ya, agar teman-teman juga semangat dalam berbagi. Seorang muslim itu hobi berbagi, teman-teman. Kalau dia diberikan rezeki sama Allah, maka dia akan berbagi kepada saudaranya. Apalagi berbaginya di atas ketaatan kepada Allah. Ya, teman-teman, siapa yang mau hadiahnya nanti ada? Nggak ada. Ya deh, kalau nggak ada. Oh, ada. Oh iya ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oke, tapi kayak gini tipesen. Hadiah itu rezeki dari Allah. Misal teman-teman belum dapat hadiahnya, teman-teman jangan sedih. Teman-teman minta lagi sama Allah, berdoa lagi sama Allah. Ya, nanti Allah kasih rezeki yang banyak banget insya Allah. Oh iya, kalian udah mandi belum hari ini? Udah, hari ini loh ya, bukan kemarin. Ya, taib. Alhamdulillah kalau sudah mandi, sudah pakai minyak wangi, ya siap untuk menimba ilmu. Teman-teman, kita masih belajar tentang adab-adab makan nih. Dan mungkin ini pembahasan masih panjang teman-teman sekalian, sehingga diharapkan teman-teman tetap mengikuti kegiatan-kegiatan kita ya. Dan Kak Yogi akan terus membahas tentang adab-adab ini sampai teman-teman benar-benar mengamalkan dan mempraktekkan ilmunya. Kak Yogi tahu teman-teman udah sering dengar tentang adab-adab makan gitu ya, adab-adab minum. Terus kenapa Kak Yogi kok masih diulang-ulang lagi? Ya, kita ulang-ulang karena banyak sekali di antara kita yang terkadang lupa. Ya, kadang-kadang lupa mengamalkan ilmunya nih. Maklum deh ya, soalnya kan kalian sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, jadi suka lupa ya. Oh, bukan ya? Bukan. Yaudah deh, kalian kan sudah mbah-mbah, ya. Jadi kadang suka lupa. Oh, bukan juga. Oke deh teman-teman. Pada pembahasan kali ini, sayang Kak Yogi sama teman-teman mau belajar tentang adab berikutnya. Kak Yogi mau tanya sama yang tahu, sekarang adab keberapa? Yang sebelumnya mengikuti kajian. Baik, terakhir pembahasan adab keberapa? Oke, kita tanya Nailah. Nailah, terakhir adab keberapa Nailah? Nah, coba saya dibuka mute-nya. Adab yang ketiga. Terakhir adab ketiga. Sepertinya lebih. Kalau nggak salah loh ya. Siapa yang bisa? Itu 3 jawaban dari Nailah. Ada yang berbeda? Aisyah. Adab keberapa sekarang Aisyah? Nah, bisa dibuka? Buka lagi, nak. Aisyah nggak ikut yang part 1, Kak. Apa Oke, part 1. Baik. Siapa yang ikut dua-duanya? Sudah 2 kali. Oke, Kisha. Coba Kisha dibuka. Belum bisa. Nah, belum bisa.
Baik. Belum bisa ya? Oke, Kak Yogi ke Hasanah dari Pekanbaru. Sekarang adab keberapa sayang? Adab yang ke-8. Adab yang ke-8. Baik. Kita cari jawaban lain. Kiandra. Sekarang adab yang keberapa sayang? Sekarang lagi belajar adab yang ketiga. Ketiga. Baik. Berarti tertinggal satu materi. Siapa yang bisa memberikan jawaban lagi? Baik. Adab keberapa sekarang? Denaya. Sekarang adab keberapa? Adab ke-7. Adab ke-7. Baik. Kita cek apakah masih sama jawaban teman-teman. Kak Yogi mau minta jawaban dari Tayyip. Mana lagi ya? Tayyip. Abang Mikan, sekarang adab keberapa? Adab ke-8, Kak Yogi. Mubarak, insya Allah. Insya Allah. Santum. Ya, berarti benar jawaban tadi. Adab ke-7, sekarang adab yang ke-8. Terakhir, kita membahas tentang makanlah makanan yang terdekat. Sahih aula, ya Mikan? Nah, Kak Yogi ceritakan 2 pekan lalu, bukan 2 pekan lalu ya, 3 pekan lalu kayaknya, apa 4 pekan lalu, apa setahun lalu, apa 10 tahun yang lalu deh gitu. Ya, Kak Yogi bilang kalau kita makan, tangan kita itu tidak boleh melewati makanan. Ya, kalau kita makan, makanlah yang ada di dekat kita. Misalkan di dekat kita atau di depan kita cuman ada sambal jengkol goreng, ya udah yang dimakan itu aja. Kayak Yogi aku nggak suka Kak. Ya, solusinya bagi yang nggak suka dengan makanan yang ada di depannya, Kak Yogi sampaikan waktu itu, boleh kok kita minta izin untuk diambilkan atau kita mendekat ke sana. Yang nggak boleh bertindak seperti ini. Ini meja nih teman-teman. Ya, ini meja, makanannya ada di sana, dia ambil makanannya. Ya, nggak taunya keringetnya yang ada di sini menetes. Tes. Ya, kira-kira itu bersih atau jorok teman-teman? Jorok kan ya, dan itu bukan bagian dari sikap orang muslim. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita mau bahas adab yang ke-8. Ya, dan Kak Yogi akan nulis. Diharapkan kepada teman-teman nanti bisa menuliskan dan memposting postingannya, foto catatannya dari yang ke-1 sampai terakhir hari ini ya. Baik. Poin berikutnya, poin yang ke-8. Ya. Memulai makan dari pinggir. Nah, dari pinggir piring. Ya. Ini yang hendaknya kita perhatikan. Ya, kita makan dimulainya dari bagian pinggir. Misalkan teman-teman melihat ada piring, ya, ada piring, kemudian ada nasi di sana. Kalian pilih makanannya itu mulainya dari pinggir, sayang. Nah, ada nasi nih, 1 piring. Atau mungkin kalau lagi makan berjamaah, taruhnya di nampan atau taruhnya di daun pisang lebar gitu ya. Teman-teman ambil dari yang paling pinggir. Ya. Kenapa? Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi bilang apabila seorang dari kalian memakan suatu makanan, maka janganlah dia ambil dari bagian atasnya. Baik. Misalkan ini piring, sayang. Ya, misalkan ini piring. Baik. Ngambilnya jangan begini.
Tapi ambilnya dari mana, teman-teman? Dari pinggir. Ya. Terus apanya yang dimakan Kak Yogi? Piringnya Kak Yogi yang diambil piringnya buat dimakan? Bukan. Masa piringnya? Ya, nasinya atau makanannya atau baksonya atau batagornya atau seblaknya atau sate padangnya atau sate maduranya. Waduh, Kak Yogi lagi puasa juga. Oke. Makanan-makanan tersebut kalian makan dari pinggirnya, sayang. Ya, kenapa? Kata Nabi, akan tetapi hendaknya dia makan dari bagian pinggirnya. Karena sesungguhnya keberkahan itu turun dari bagian atasnya. Ya, bagian tengah piring itu adik-adik diberi kekhususan untuk turunnya berkah. Karena tengah-tengah itu tempat yang paling adil. Jadi adik-adik makan dari sebelah pinggir. Dan tahukah kalian, ya, ketika adik-adik makan dari sebelah pinggir, adik-adik ambil makanan panas nih atau nasi deh. Adik-adik menuang nasi. Kalian tuang nasi di atas piring. Mana bagian yang paling cepat dingin? Pinggir atau tengah? Pasti di pinggir, betul? Kalau kalian ambil nasi, udah ngambil nasi nih, terus kalian ambil dari tengah, masukin ke mulut. Gitu nanti. Betul apa enggak? Ya dimakan nih. Iya, Ma, aku lapar nih, aku lapar nih. Langsung senam mulut deh jadinya. Ya, goyang sini, goyang sana, makanan dipindahin ke sini, makanannya dipindahin ke sana, pindah sini, pindah sana. Ya, jadi malah goyang-goyang mulutnya. Nah, biasanya kalau yang dari sebelah pinggir itu, sayang, dia sudah dingin keadaannya. Karena yang namanya nasi misalkan, itu lama-lama ke arah pinggir semakin tipis. Sehingga dia mudah cepat dingin. Ya. Jadi teman-teman yang kayak cintai karena Allah, ini adab yang ke-8. Hendaknya kita makan ambil dari bagian pinggir. Kelihatan kalau teman-teman sudah belajar, dilihat dari cara makannya. Ya, dia akan makan pelan-pelan dari arah pinggir. Dikit, dikit, dikit. Gitu ya. Ini yang ke-8. Kemudian yang berikutnya, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, adab yang ke-9. Nah, makan dengan 3 jari. 3 jari dan menjilati jari jemari setelah makan. Nah, ini adab yang ke-9. Makan dengan 3 jari, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa demikian? Kenapa kok 3 jari, Kak? Kan kita punyanya 5. Ya enggak, adik-adik? Kita punyanya berapa, teman-teman? 5. Mana coba jarinya, adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kenapa Kak Yogi nggak 5-5-nya aja sih, Kak? Kata Arsyadana Diksa. Kenapa nggak 5-nya aja, Kak? Atau 10, Kak? Gini makannya. Kenapa 3 ya, teman-teman? Kenapa Kak Yogi kok 3 jari sih, Kak, yang dipakai? Nah, paling mungkin begini ya. Kalau gini kayaknya nggak mungkin buat makan ya. Paling begini kan, teman-teman ya, betul nggak? Ya, bayangin aja begini. Kalau gini kan nggak bisa kepegang makanannya. Gimana coba? Ini mah bukan mau makan, capek ntar teman-teman. Aduh, makanannya jatuh lagi. Ya, jatuh lagi. Atau begini. Oh, nggak bisa. Paling bisa tuh gini. Ya,
Kenapa 3 jari? Kata Ibnu Qayyim, teman-teman. Ya, kata siapa? Kata Ibnu Qayyim, hal ini dikarenakan makan dengan 1 atau 2 jari tidak akan menjadikan seseorang menikmati makanannya dan tidak pula memuaskan. Ini tujuannya. Ya, supaya kita itu tidak terlihat juga seperti orang yang rakus, adik-adik. Ya, ketika kita makan seperti ini, subhanallah, ini terlihat indah. Bismillah. Makan sedikit, makan sedikit. Ya, dan itu membuat organ tubuh kita sehat. Mau tahu, ketika ada orang makan dengan 5 jari, apalagi full diambil. Kayak mesin bulldozer ya. 5 jari. Nasinya udah ada. Dagingnya udah ada. Ikan pausnya juga udah ada kayaknya. Ya, penuh tangannya teman-teman segini nih tuh. Ya, terus dimasukin ke mulutnya. Maka dia harus membuka mulutnya lebar-lebar. Betul atau tidak? Dan itu sebagian orang ada yang merasakan kesakitan. Nggak muat. Ya, nggak muat. Sahih, nggak muat. Nyok. Udah mulutnya di sini capek, teman-teman. Sakit, makanannya banyak yang berjatuhan. Ya enggak? Dan itu terlihat seperti orang yang dalam tanda kutip ya teman-teman, seperti orang yang rakus. Apalagi makannya cepat-cepat. Oh. 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 Ya, kita dapati masuk ke sini ya. Orang yang makannya dengan 5 jari, biasanya suka ada nempel nasi di sini, 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 nyangkut dari jenggotnya juga ke kumisnya juga. Ya, baik. Makanya Nabi kita ngajarin supaya kita makan dengan 3 jari. Ya, tangan 3 jari. Ambil cup. Wah. Kalau kita makannya 3 jari, insya Allah nggak ada nasi yang menempel di sini. Ya, terkadang kan malu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian lagi makan bersama-sama nih. Terus kalian makan dengan 5 jari. Om, gue om. Ya om, tadi aku lagi puasa om. Aku puasanya full om. Ya. Terus habis makan dia pergi mau cuci tangan misalkan. Ya, diketawain sama orang. Ini apa sih itu orang ketawa-ketawa? Lewatin orang lagi ketawa lagi orang. Gak taunya di sininya nasinya lagi berbaris. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, karena dia menggunakan 5 jari tadi. Ya, dan ini tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita juga, sayang. Makanan itu hanya bisa masuk sedikit-sedikit. Kemudian kita selesai dari makan, jangan langsung dibasuh. Ya, jangan langsung dicuci, apalagi banyak sisa-sisanya di sini. Baik. Terus gimana Kak Yogi? Misalkan ada sisa makanan, kata Nabi, iza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jadi Nabi bilang, kalau di antara kalian makan, janganlah langsung membasuh tangannya sampai dia menjilati atau dijilatkan kepada orang lain. Ya, kalian pernah lihat nggak? Ada seorang ibu yang lagi menyuapi anaknya mungkin, atau anaknya lagi makan, tangannya dijilatin sama ibunya. Ada. Ya, kayak gitu kok
Islam mengajarkan jorok ya Kak Yogi? Tidak, teman-teman. Ini bukan jorok. Dari sisi apa joroknya? Kan sebelum makan kita udah cuci tangan. Ya enggak? Teman-teman kalau mau makan cuci tangan enggak? Iya, cuci tangan ya kan? Pakai rinso. Pakai rinso. Pakai mencuci baju. Ya, pakai sabun maksud Kak Yogi ya, teman-teman. Teman-teman makan tuh nyam. Ya, dan Nabi menyunahkan untuk menjilati jari jemari kita. Ya, kalian siapa yang pernah mempraktekkan hal ini? Ada? Oh, ada ya. Siapa yang baru pertama kali dengar? Ya, Kak Yogi sering ngajarin ini kepada anak-anak. Kak Yogi sampaikan jangan malu. Dan ini bukan sesuatu yang kotor. Ya, ini sunnah Nabi. Mungkin nggak Nabi kita mengajarkan hal yang tidak baik adik-adik? Enggak mungkin. Nabi kita mengajarkan itu pasti sesuatu yang baik. Ya. Kata Nabi dalam riwayat lain, falayam sahyadahu bil mindil hatta yal'aqoha au yul'iqoha. Jadi jangan dielap tangannya pakai kain elap atau pakai tisu kalau zaman sekarang. Ya, sampai dia menjilatinya. Loh, kenapa sih Kak Yogi harus dijilati? Makanan yang terakhir itu, teman-teman, itu bisa jadi keberkahan kita. Bisa jadi makanan yang terakhir itu makanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kebaikan. Dan ini tentunya menghindari kita dari sifat mubazir, betul? Ya, nasinya nanti nangis, kenapa aku nggak dijilat? Kenapa aku tadi nggak dijilat? Kata nasinya. Ya, maka teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah, setelah makan jangan sungkan, jangan malu. Tapi yang sopan, jangan seperti orang yang tidak belajar. Gimana maksudnya Kak Yogi? Hop, 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 hop. Waduh, semangat itu mah ya. Kita pelan-pelan aja, mana yang, oh iya nih, bismillah. Kita menjalankan ini, kalau ada yang bilang, kok kamu menjilati jari jemarimu sih? Kalian katakan, ini sunnah Nabi yang mengantarkan pada kebaikan. Ya, teman-teman, menjilat tangan sendiri itu mendapatkan kebaikan. Itulah agama kita, Islam. Jadi teman-teman jangan malu. Tangannya di sini masih habis makan nih, masih ada bagian makanannya, maka dijilati, tidak apa-apa. Ya, itu sunnah Nabi dan ini perbuatan yang terpuji. Ya. Kemudian yang yang keberapa sekarang coba? Wow, udah 10 aja ya. Masya Allah. Yang ke-10. Oke, kayak ditulisin lagi. Yang ke-10. Nah, mengambil makanan. Oke, mengambil makanan yang terjatuh dan membersihkannya. Dan membersihkannya. Ya. Mengambil makanan yang jatuh, ya, bisa ya. Nah, dan membersihkannya. Ini yang ke-10 ya. Taib. Kebanyakan dari kita beli makanan nih. Nyom, nyom, nyom. Tuk, tiba-tiba jatuh. Ya, jatuh. Misalkan, nih makanannya jatuh. Beli lagi dong yang baru, gitu ya. Ya Allah,
Kan mahal ya, misalkan beli apa ya, beli ayam goreng deh misalkan teman-teman. Ya, beli ayam goreng, udah belinya jauh, ya kan belinya cuma satu lagi. Saya belinya cuma satu, perjalanannya sampai 1 jam jalan kaki. Pas nyampe rumah, mau dimakan, bismillah. Aduh, ya, makanannya jatuh. Maka teman-teman, makanan tersebut masih bisa diambil dan dibersihkan. Ya, kenapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Iza waqa'at luqmatu ahadikum." Apabila butiran makanan seseorang di antara kalian terjatuh, falyakhudha, khudh, ambil. Diambil makanannya, bukan malah nangis. Nyamprok. Gitu jangan, ya. Emang kalau kita nangis makanannya bisa terbang lagi teman-teman ke kita. Ya, teman-teman ambil aja. Nah, terus habis diambil dibersihkan. Tapi jangan pakai sabun. Oke? Nah, bersihkan. Masa pakai sabun sih Kak Yogi? Ada-ada aja. Jadi bersihinnya sebisanya. Misal, kalian lagi makan roti. Terus rotinya jatuh. Plak. Nah, teman-teman cek. Kan kelihatan tuh yang ada kotorannya. Atau ada debunya. Ya, atau ada tanahnya misalkan. Kalian bersihkan. Ya. Nah, bagian yang masih bisa kalian makan. Ya, kenapa? Kata Nabi, janganlah dia biarkan makanan yang tadi jatuh dimakan sama setan, adik-adik. Kita nggak boleh ngasih makan ke setan. Kenapa? Karena setan itu musuh. Ya, jadi kalau misalkan makanannya terjatuh, ambil nggak apa-apa, bersihkan. Ya, dibersihkan dulu, nggak apa-apa. Ya, ada istilah kalau dulu Kak Yogi masih kecil, kalau makanan Kak Yogi jatuh, dibilang, belum 5 menit. Gitu. Pernah nggak kalian dengar? Ya, misalkan makanan Kak Yogi jatuh nih, terus ambil, belum 5 menit. Ya iyalah orang barusan jatuhnya. Ya, belum 5 menit. Artinya ambil aja makanan itu. Ya, ambil makanannya, bersihkan. Kalau ada bagian tanah nih, misalkan di makanannya, ya, misalkan di sini nih, ada tanahnya dibuang, dibersihin. Terus kalian boleh makan. Paham teman-teman? Ya, ini yang ke-10. Taib, jadi jangan sampai kita buang. Ya, sayang-sayang makanannya. Kemudian teman-teman yang kayak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari pembahasan kitab adab ini. Dilarang ke-11 nasnya di sini dilarang. Ya, Anda tidak mencet ya. Dilarang mengambil 2 kurma sekaligus. Ya, dilarang mengambil 2 kurma maksudnya secara bersamaan atau sekaligus. Ya. Poinnya dilarang mengambil 2 kurma secara bersamaan. Maksudnya gimana sih Kak Yogi? Aku bingung Kak. Aku nggak paham Kak Yogi. Oke. Jadi gini sayang. Ini berlaku pas teman-teman lagi makan bareng-bareng.
Teman-teman lagi buka bersama nih misalkan. Teman-teman lagi buka. Udah ada yang buka bersama belum di sini? Ada? Iya. Oh belum ya. Kalau sama Kak Yogi ada buka bersama online tapi ya. Sore-sore. Oke. Baik. Teman-teman, misalkan teman-teman lagi buka bersama nih, makan, apalagi ntar lebaran deh, misalkan makan bareng keluarga. Nah, tiba-tiba dikeluarkan makanan favorit. Ya, makanan yang enak. Jumlahnya cuma sedikit misalkan. Ya. Terus orangnya banyak. Orangnya ada banyak. Maka ketika kalian ambil makanannya, kalian ambilnya cukup satu saja. Ya, kalian cukup mengambil makanannya berapa kali? Satu saja. Kenapa? Ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah cerita nih teman-teman sekalian. Ada cerita dari Jabalah, beliau berkata, kami pernah berada di Madinah ketika itu. Bersama penduduk Irak. Dan waktu itu lagi paceklik. Paceklik itu apa Kak Yogi? Lagi musim sulit adik-adik. Makanannya susah didapat. Maka ketika itu Ibnu Zubair membawa kurma kepada kami. Kata Jabalah. Kemudian Ibnu Umar lewat. Dan berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang mengambil kurma lebih dari satu secara bersamaan. Kecuali sudah minta izin. Kenapa demikian? Siapa yang bisa menjawab? Apa dan kenapa dilarang ngambil dua sekaligus? Apa hikmahnya? Oke, siapa yang bisa menjawab? Kenapa dilarang? Oke, barakallahu fiik. Oh, masya Allah. Oke, Alexandria mungkin bisa menjawab. Nanti nggak kebagian sama yang lainnya. Barakallahu fiik. 100 Alexandria. 100. Ya, itu hikmahnya. Kak Yogi lagi ngantri nih sama kalian. Lagi ngantri. Ngantri makanan ya, bukan ngantri sembako. Ngantri makanan teman-teman. Lagi buka bersama. Terus Kak Yogi ngelihat. Wow, ada cireng. Wah, cireng. Apa ya makanan favorit ya? Makanan favorit orang Indonesia mah gorengan ya teman-teman ya. Misalkan ada gorengan deh. Ada gorengan yang paling kalian suka. Terus Kak Yogi dari jauh, hahaha. Di belakangku banyak anak-anak Khadijah Kids. Aku akan ambil gorengannya 2 misalkan. Kak Yogi ambil deh 2. Kak Yogi masukin ke kantong. Terus yang di belakang, aku nggak kebagian makanannya. Kan kasihan ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam cerita tadi kurma, maka dikiaskan sayang. Ya, dikiaskan. Apa itu dikiaskan? Disamakan dengan makanan zaman sekarang. Jadi kalau misalkan lagi makan bersama-sama nih, teman-teman ambil makanannya satu-satu. Ya, apa hikmahnya? Supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu kebagian makanannya. Ya, kebagian makanannya dan ikut makan bersama kita. Terkadang ada nih lagi makan bersama. Yang bagian pasukan depan, waduh, piringnya mah full penuh makanannya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada. Giliran yang paling terakhir, ya, giliran yang paling terakhir cuma dapat nasi doang. Mana lauknya? Ya habis. Mana ayamnya? Ya habis. Mana bihunnya? Ya habis. Mana semur jengkolnya? Ya habis. Terus makan apa dong? Ya kan?
Itulah agama kita mengajarkan keindahan. Kita dilarang bersikap untuk mengambil makanan seperti ini agar terlihat sopan dalam tata cara makan dan meninggalkan sikap rakus. Kalian belajar seperti ini, nanti kalian sampaikan. Soalnya Kak Yogi sendiri pernah ngeliat nih adik-adik, pernah ngeliat waktu di pondok. Apalagi kalau nanti teman-teman mondok nih ya. Waktu Kak Yogi di pondok, Kak Yogi tuh kalau makan di meja. Ya, di meja begini. Baik. Kalau makan telur misalkan, telurnya sudah dihitung. Misalkan Kak Yogi sekamar itu ada 7 orang, berarti telurnya dikasih cuma 7. Ya. Terkadang adik-adik sekalian yang Kak Yogi cintai karena Allah, kalau Kak Yogi terlambat makan, telurnya udah nggak ada. Tinggal tersisa kuahnya aja. Aduh, mana nih kuahnya? Mana kuahnya? Mana telurnya? Kan ini telur. Habis. Ya, kenapa? Karena dia tidak memikirkan, dia ngambil 2 sekaligus. Dimakan punya temannya. Ini pesan buat kita semua, apalagi kalau nanti teman-teman tinggal di pondok misalkan. Ya, teman-teman harus mempunyai tata krama, teman-teman harus mempunyai kesopanan. Makan di luar juga di acara-acara. Siapa yang pernah ikut makan bersama kedua orang tua misalkan? Sama saudara-saudara. Pasti pernah kan ya teman-teman ya? Tuh kan. Misalkan teman-teman makan nih sama saudara. Ya, teman-teman ambil makanan secukupnya. Ya, kalau memang itu misalkan potongan makanan, ambil 1. Ya. Oh, ternyata teman-teman enak tuh makanannya. Dan masih ada sisanya. Teman-teman izin. Aku izin dong, aku mau makanan itu lagi, enak. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Teman-teman minta izin. Aku minta lagi dong itu 1, enak banget soalnya masakannya Masya Allah. Ya, minta nggak apa-apa. Tapi kalau lagi pertama kali ngambil, jangan langsung diambil. Kadang bahkan lebih dari 2 loh teman-teman. Betul nggak? Ya, ada orang nih ambil piring. Ya, ambil piring. Ada orang, ambil Diambilnya 4. Ya, akhirnya saudaranya di belakang nggak kebagian. Ya, jadi larangan mengambil 2 kurma ataupun 2 makanan sekaligus. Ya, ambilnya satu-satu aja. Baik. Kemudian berikutnya, nah, yang ke berapa nih? Ke-12. Ya. Yang ke-12 sayang, tidak memakan makanan yang masih dimasak. Bukan. Tidak memakan makanan yang masih panas. Ya, yang masih panas. Masih panas. Ya, tidak memakan makanan yang masih panas. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, janganlah seseorang menyantap makanan hingga panasnya hilang. Ya, janganlah memakan makanan sebelum panasnya hilang. Baik, kadang kan kita lupa ya sayang ya. Mungkin karena darurat lapar banget. Mungkin udah 1 tahun nggak makan. Lah, setahun. Kayak Yogi kalau setahun mah ceritanya beda, Kak. Baik. Nah, teman-teman, kalau misalkan makanan itu masih panas, ya, teman-teman tunggu makanannya sampai hangat. Atau sampai menjelang dingin. Jangan makan makanan tersebut
masih dalam keadaan panas. Kenapa, Kak? Pertama, ada larangan dari generasi salafus saleh. Di sini Abu Hurairah bilang, janganlah kalian makan sampai makanan tersebut panasnya hilang. Yang kedua, sayang, kalian tahu kalau misalkan kita memakan makanan yang panas, itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita, betul nggak? Untuk bagian mulut kita nih, betul? Ya, kalau teman-teman makan makanan yang panas, lidahnya kerasa sakit. Aduh, ya kan? Terus Kak Yogi pernah dengar nih, wallahu a'lam bi'ashawab, nanti teman-teman tanya sama Bu Dokter, Pak Dokter Gigi. Ya, kata Bu Dokter dan Pak Dokter Gigi, oh Arka sama Rishan tertanya ya, boleh nggak sih makan makanan yang panas? Katanya nggak boleh sayang, entar giginya sakit dan cepat rusak. Wallahu a'lam bi'ashawab. Semoga benar. Ya, artinya teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah, kalau kita makan tunggu makanannya sampai dingin. Ya. Dan teman-teman sabar. Kalau misalkan teman-teman ngambil nasinya dari apa tuh namanya teman-teman yang tempat buat naruh nasi? Kompor ya teman-teman ya. Oh, blender bukan blender. Bukan. Oven. Bukan juga. Apa dong namanya? Ada yang tahu nggak? Namanya yang buat naruh nasi tuh loh. Buat naruh nasi biar tetap hangat. Namanya apa sih? Apa Kaisara? Apa namanya Kaisara? Magicom Kak Yogi. Oh iya, itu dia. Syukron, Kaisara. Benar. Magicom, teman-teman. Masa taruh di blender? Blender itu kan yang buat gosok ya, teman-teman ya. Betul nggak? Salah lagi. Aduh. Ya udah deh. Kayak Yogi nggak mau ngomong lagi. Ah, salah. Oke, teman-teman, betul. Di Magicom tadi. Ya, teman-teman makan dari Magicom nih. Maksud Kak Yogi ngambil nasi dari Magicom. Nah, pas ambil itu teman-teman letakkan dulu beberapa saat sampai makanan tersebut atau nasinya dingin. Paham? Ya, karena itu tadi akibatnya kalau teman-teman makan dalam keadaan panas, pasti teman-teman makannya sambil olahraga mulut deh. Gitu ya. Gerak sini, gerak sana, gerak sini, gerak sana. Ya, udah kayak orang gerak senam mulut, teman-teman sekalian. Pindahin sini nasinya, pindahin ke sini lagi nasinya, pindahin ke sini lagi. Ya, jadi lebih baik kita tunggu dulu, sayang. Teman-teman tunggu sampai makan itu benar-benar sudah siap dan pas untuk teman-teman makan. Kan nggak enak ya, nggak bisa kita nikmati makanan apabila kita makannya dalam keadaan masih panas. Nah, kemudian yang terakhir, adalah poin ini karena masih begitu banyak, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terakhir ini Kak Yogi akan membantu teman-teman poinnya. Nah, yang ke-13 adalah dilarang mencela makanan. Ya, dilarang mencela makanan, dan ini terkadang sulit dihindari oleh kita. Ya, terkadang kita suka kelupaan adik-adik. Ya, misalkan nih kalian dapat makanan. Kalian dapat makanan. Tiba-tiba kalian nggak suka sama makanan tersebut. Ya, kalian nggak suka sama makanan tersebut. Ih, nggak enak nih makanannya. Pernah nggak bilang gitu? Biasanya di antara kita pasti pernah. Ya, nggak enak makanannya, atau kok nggak enak sih ya, aku nggak suka gitu. Kalimat-kalimat seperti ini, alangkah baiknya teman-teman stop, teman-teman tidak ucapkan. Terus gimana Kak kalau aku nggak suka?
Kalau teman-teman nggak suka nih sama makanan, misalkan lagi dimasakin makanan sama ibu, ya kalian misalkan nggak ada rasa yang nggak pas di lidah kalian, maka lebih baik kalian diam atau makanan tersebut kalian tinggalkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan walaupun sekali aja. Insya Allah ya. Kalau kita pasti pernah, ya kan? Bagaimana bentuk celaan-celaan tersebut, Kak Yogi? Misalkan mengatakan, oh makanannya kurang asin, makanannya kecut, makanannya kurang matang nih, ya makanannya nggak enak nih, ya masakannya nggak enak nih, masakannya nggak bagus nih, misalkan itu mencela makanan. Ya, tidak boleh dicela karena makanan itu ciptaan Allah, teman-teman sekalian. Ya, dan yang pasti, misalkan nih teman-teman dibikinin lauk sama ibu. Nah, ini lauknya dimakan ya. Kalian makan bismillah. Gak enak nih. Misal, kalian bilang di depan ibu. Kira-kira ibu kita sedih nggak? Sedih. Atau kalian deh lagi berlatih membuat makanan misalkan. Ya, kalian lagi masak, lagi latihan bikin makanan. Terus kalian sajikan kepada ayah ibu kalian. Ayah, ibu, coba dong, tadi aku masak nih. Garamnya aja sekilo nih. Waduh, ayah dan ibu sudah deg-degan. Waduh, ini makanan rasanya kayak apa ya? Tapi Kak Yogi yakin ayah ibu kalian pasti gak akan bilang perkataan yang tidak baik. Dicobalah makanan tersebut. Masya Allah. Walaupun misalkan rasanya terlalu asin, Kak Yogi yakin ibu kalian tidak akan. Good job, nak. Barakallahu fiik. Ya, berlatih lagi ya, nak. Berlatih terus, nak ya. Ibu suka, kamu nanti jadi koki hebat, insya Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian, jangan kita mencela makanan yang Allah berikan kepada kita. Terkadang ada beberapa anak yang tidak pandai bersyukur nih. Ya, buka puasa sama ibunya dibelikan makanan susah-susah. Pas dilihat, aku nggak suka, kamu nggak suka, itu kan nggak enak makanannya. Ya, lebih baik kita diam atau teman-teman beralih kepada makanan yang lainnya. Teman-teman dibeliin 2 es. Ada es cincau sama es krim misalkan. Teman-teman nggak suka sama es cincau. Padahal ibu kalian beliin es cincaunya jauh di pasar misalnya. Kalian jangan sampai bilang, aku nggak suka bu es cincau, kan nggak enak es cincau. Jangan sampai terucap seperti itu. Kalau kalian nggak suka es cincaunya, bilang sama bu, aku mau es krimnya aja boleh. Itu lebih baik atau tidak? Iya. Bu, aku minta es krimnya aja boleh, Bu? Kok kayaknya enak sih? Makan es krimnya. Tanpa teman-teman mencela apa? Mencela es cincaunya tadi. Ya, nggak boleh dicela. Dimasakin apa biasanya teman-teman? Sayur bayam. Nih aku nggak suka sayur bayam. Jangan. Dimasakin apa lagi? Ikan goreng. Aku nggak suka ikan goreng. Jangan. Lebih baik kita diam, kalau tidak suka, kemudian kita beralih kepada makanan yang lainnya. Difahami teman-teman sekalian? Ya, semoga kita semua selamat dari mencela makanan. Ya, jangan sampai deh kita mencela makanan. Karena makanan itu rezeki dari Allah adik-adik. Ya, yang patutnya kita syukuri. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah tambahan ilmu adab-adab makan dan minum telah disampaikan yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Kak Yogi. Selanjutnya, izin masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Yogi. Silakan. Teman-teman dan solehah, tadi tidak lupa mencatatkan. Jika teman-teman masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan ya. Ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kak Fatan. Tafadhol Kak Fatan. Syukron wa jazakallahu khairan Kak Mikan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya Kak Yogi atas ilmu dan faidah yang telah disampaikan. Masya Allah. Kita semua berharap bisa mengamalkan akhlak dan adab terpuji dalam Islam sehingga ada perubahan akhlak kita kepada orang tua dan orang lain. Agar kita menjadi muslim yang semakin baik, yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin. Bagi teman-teman soleh dan solehah yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dulu ya, atau bisa menuliskannya di kolom chat. Diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema ya teman-teman. Masya Allah, sudah banyak teman-teman yang raise hand dan chat Kak Yogi. Ya, Masya Allah. Kami panggil sesuai urutan ya. Yang pertama, teman kita Hisham. Teman kita Denaya dari kota Cibubur. Silahkan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam. Tadi kan kata Kak Yogi bukan yang itu. Mengambil makanan yang terjatuh dan membersihkannya. Kalau misalnya jatuhnya ke lumpur gimana Kak Yogi? Ya. Barakallahu fiik. Ya, jatuhnya ke lumpur, terus jatuhnya lagi ke dalam jurang yang jauhnya 50 meter, misalkan. Baik, ya. Sifat dari mengambil makanan tadi adalah selama makanan tersebut masih memungkinkan untuk kita ambil, sayang. Ya, tapi misalkan jatuhnya ke lumpur, di situ apalagi bercampur kotoran hewan. Ya, sudah barang tentu nggak bisa kita ambil. Ya, taib, jangankan makanan. Kak Yogi rasa kalau pensil kalian jatuh ke dalam lumpur yang ada kotoran hewannya, kalian males mau ngambilnya. Ya, jadi yang dimaksudkan mungkin tadi jatuh di sini adalah jatuh di sekitar ya mungkin di lantai, gitu ya, di area-area di mana tempat tersebut masih terjangkau. Kenapa hal ini dibahas? Karena kan kita biasanya makan itu, sayang, makan itu di meja makan, betul? Atau di dapur, di area-area di mana area tersebut area bersih. Ya, kan nggak mungkin kita lagi di rumah nih, makanya di dekat lumpur misalkan, kan nggak ada lumpur kalau di rumah kita. Ya, hal ini terjadi mungkin ketika teman-teman lagi di luar, bisa jadi, ya teman-teman di luar. Tapi walaupun di luar sekalipun, kalau teman-teman makan di pinggir jalan deh, misalkan di tempat makanan yang jualan pinggir jalan, biasanya tempatnya juga akan ada tempat khusus untuk makan, betul nggak? Ya, nggak mungkin kalian, Pak saya mau makan di mana? Itu di atas lumpur makannya ya, gitu kan enggak. Ya, tapi kalau misalkan mungkin ini terjadi apabila apabila teman-teman makannya di luaran ya, atau teman-teman makan sambil jalan, ya bisa saja itu terjadi. Wallahu alam. Tapi nanti dimakan setan enggak Kak Yogi? Wallahu ta'ala bi as-shawab. Ya, wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Nah, barakallah. Nah.
Syukron Kak Yogi atas jawabannya. Masya Allah. Selanjutnya ada teman kita yang bernama Kaisara dari Bekasi. Silahkan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam. Kalau kita tuh gak boleh mencela makanan, terus kan kita diamin aja makanannya. Kalau kita ditanya sama orang, kita tetap diamin atau jawabnya kayak gimana? Kayak Barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, ada sebuah riwayat ya bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak atau enggak mau makan daging bob. Bob itu kadal gurun, teman-teman sekalian. Kadal gurun, tapi itu halal ya. Mungkin nanti teman-teman nanti bisa searching di YouTube, mungkin ada ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ini mengatakan, aku sama sekali tidak memakan daging seperti ini. Dan ini bukan tergolong mencela makanan. Jadi misalkan Kaisara disajikan makanan. Ya, terus teman-teman bilang, Kaisara ditanya, kok nggak dimakan? Maka Kaisara cukup mengatakan, aku tidak makan ini. Ya, aku tidak makan ini. Cukup seperti itu. Tanpa perlu dicela makan. Enggak suka, aku tuh kan nggak enak. Lengket lagi. Asin banget. Terus enggak suka aku pokoknya. Jangan. Cukup mengatakan Kaisara, oh, aku tidak makan ini. Mungkin Kaisara juga bisa bertanya, ada makanan yang lain atau tidak? Ya, itu jawaban yang bisa Kaisara sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Selanjutnya, kami bacakan dari kolom chat ya Kak Yogi. Teman kita, dari kolom chat, Hansa Hurayah dan Fayat dari Pamulang. Silahkan. kok dipersilahkan? Oke. Dari coba dibacakan. Mana sayang? Ustadz Afwan, Ana mau bertanya. Jika kita makan harus membaca doa, tetapi jika kita lupa membaca doa makan, sedangkan ingin habis, kita harus membaca doa apa? Ya, selama makanannya masih kita makan dan kita masih makan, teman-teman mengatakan Bismillahi. Ini pada pembahasan berikutnya ya. Pembahasan sebelumnya maksud Kak Yogi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya, ada teman kita di kontak Bana dan Zina Muller. Assalamualaikum Kak Yogi, apakah jika kita makan di tempat yang tidak ada tempat duduk, apakah boleh kita tetap makan berdiri? Iya. Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertama sayang, hal ini sering terjadi ketika ada di acara-acara, misalkan acara-acara pesta yang tidak menyediakan tempat duduk. Maka solusinya adalah kalian cari tempat yang agak kosong, kemudian kalian seperti posisi jongkok. Itu usaha maksimal yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak makan dalam keadaan berdiri.
Biasanya ada kan, mungkin teman-teman pernah ikut ayah, bunda pergi ke sebuah acara hajatan mungkin, di mana acara hajatan tersebut tidak ada tempat duduknya, maka solusinya jongkok. Ya, kita berusaha sekuat tenaga, semaksimal kita di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Syukran Kak Yogi atas jawabannya. Masya Allah. Afwan Kak Yogi, apakah masih bisa bertanya? Boleh, cakap. Berikutnya ada Fakri Zayan dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, kenapa duduk iqa dengan betis diangkat merupakan bagian dari sunnah Nabi, sedangkan Ana melihatnya duduknya agak aneh, agak kurang sopan begitu. Coba diulang, di mana di pertanyaannya? Kenapa duduk iqa atau dengan betis diangkat merupakan bagian dari sunnah Nabi, sedangkan Ana melihatnya duduknya agak aneh. Ya, kita tidak mengetahui apa hikmah yang terdapat dalam setiap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam duduk iqa' tadi. Ya, kita nggak tahu, tidak semua kita ketahui hikmahnya. Baik, kita hanya menjalankan apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Karena Nabi kita kalau sudah mengabarkan sesuatu pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu pasti itu baik. Ya, adapun hikmahnya terkadang ada hikmah yang terlihat oleh kita, terkadang ada hikmah yang hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang mengetahuinya. Barakallahu fikum jami'an wallahu ta'ala alam bis-shawab. Demikian Kak Fatan yang bisa Kak Yogi sampaikan. Kita ketemu lagi, semoga Kak Yogi sih nanti coba kabarkan. Kita bertemu lagi mau membahas bagaimana kita adab-adab berhari raya. Semoga masih ada waktu nanti kita ketemu. Kita belajar supaya teman-teman tahu tuh, boleh nggak sih makan sebelum sholat Id? Misalkan, kalau sholat Idul Fitri boleh makan nggak? Kalau sholat Idul Adha boleh makan nggak? Sama bagaimana adab-adab ringkas makan kita ketika nanti Id, supaya terlihat nampak bagaimana adab-adab anak soleh dan soleha yang belajar di sini pas nanti hari raya. Ya, nanti kita coba sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk ketemu sekali lagi sebelum Lebaran ya. Kita belajar sejenak bagaimana adab-adab kita makan di hari raya. Supaya teman-teman bisa menunjukkan kalau kalian itu telah belajar, kalau kalian itu telah menimba ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, ini yang bisa Kak Yogi. Oh ya, ada pertanyaan dari Arsya, satu lagi mungkin Kak Yogi jawab. Kalau misalkan kita tidak mencela makanan, berarti kita bohong dong? Tidak ya, itu tidak bohong. Itu dalam rangka tidak bohong. Kita tidak mencela makanan itu bukan berarti kita bohong, tidak. Ya, karena ada dalil sunnah Nabi yang harus kita amalkan, maka kita amalkan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kayak dikembalikan kepada Kak Fatan dan barakallahu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi Kak Yogi atas semua jawaban yang telah disampaikan. Alhamdulillah, sesi tanya jawab kami cukupkan. Jazakumullahu khairan bagi yang sudah bertanya dan kami mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Insya Allah bersambung di pertemuan selanjutnya. Teman-teman yang soleh dan soleha, semangat terus ya menuntut ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ijris ala ma yanfa'uka wasta'i billahi wala ta'ti. Bersemangatlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan.
Dan janganlah kamu bersikap lemah. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026 dan Muslim nomor 6945. Ana kembalikan ke Kak Mikan. Tafadhol Kak Mikan. Syukran wa jazakallahu khairan Kak Fatan. Masya Allah, walhamdulillah teman-teman. Begitu banyak ilmu dan faedah yang telah kita dapat dari guru kita, Kak Yogi Triandi. Jangan lupa dicatat, dipahami, diamalkan, dan disebarkan ya teman-teman. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Kak Yogi atas ilmu yang telah disampaikan. Barakallah. Kita doakan guru kita ya teman-teman. Semoga Allah menambahkan dan memberkahi ilmu Kak Yogi, menjaga dan memberkahi Kak Yogi beserta keluarga, juga guru-guru beliau. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mengikuti kajian ini. Serta tak lupa kita sampaikan pula terima kasih kepada orang tua kita semua yang telah mendukung dan menemani kita menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kesehatan serta membalas semua kebaikan orang tua kita. Kami dari Khadijah Kids dan Ente Khadijah memohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Teman-teman yang soleh dan solehah, jangan lupa cek catatannya ke Instagram Kak Yogi Triandi dan Ente Khadijah ya. Oh iya teman-teman, Ente Khadijah ada YouTube-nya loh. Ketik aja di YouTube, MT spasi Khadijah. Huruf I-nya ada 2 ya teman-teman. Teman-teman yang ketinggalan kajian bisa melihat rekamannya melalui YouTube. Insya Allah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe-nya ya teman-teman. Juga klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi kajian terbaru. Sebelum kita akhiri, mari kita baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita ketemu 2 pekan lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama ila liqa. Assalamualaikum. Makasih Kak Yogi. Makasih Kak Yogi. Lagi jazakumullah khairan. Sehat-sehat ya. Ya Kak. Ruang Zoom ya teman-teman. Assalamualaikum. Tidak boleh masuk dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita keluar lagi ya. Ini mau catatan ini nggak? Close dulu. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa